Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Sakit, Pak. Masya Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa. Ya, silakan bimbing ke kelas ayat. Marilah teman-teman sebelum kita belajar marilah kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, langsung bapak absennya. Gilang, Ajeng, Hadir, Pak. Cipa, Ahyar, Hadir. ya, hadir semua ya. Ya baik. Nah tadi sudah kita belajar tentang qanaah. Di selanjutnya Bapak akan melanjutkan materi dakwah kita tentang hasad. Hasad. Nah, ada yang tahu hasad itu apa? Nggak tahu, Pak. Kenapa nggak tahu? Belum belajar. Oh ya, makanya dipelajari ya. Ya, pertama itu pengertian hasad. Hasad ini ada beberapa pendapat dari ulama, jadi terbagi dua pendapat. Ada dua pendapat. Nah, pertama menurut Ibnu Hajar, hasad adalah seseorang berangan-angan menginginkan hilangnya nikmat dari orang yang memilikinya. Jadi maksudnya Ibnu Hajar ini orang-orang yang bersifat hasad ini tidak menyukai dengan orang-orang yang senang segala macam. Dia tidak senang melihat orang senang. Itu menurut Ibnu Hajar. Nah, adapun menurut Ibnu Taimiyah tidak jauh berbeda. Nah, menurut Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Majmu' Fatawa, hasad adalah sikap benci dan tidak senang terhadap apa yang dilihatnya berupa baiknya keadaan orang yang tidak disukainya. Ya, hampir tidak jauh berbeda dengan pendapat dari Ibnu Hajar. Jadi orang-orang yang adanya sifat hasad ini tidak menyukai orang yang sedang bersenang-senang lah. Dia senang-senang. Nah, mengenai definisi hasad ini, Imam Ghazali pernah mengatakan, ketahuilah, tidaklah hasad itu kecuali kepada perkara nikmat. Jika Allah memberikan suatu nikmat kepada saudaramu, maka engkau akan mengalami satu dari dua hal. Pertama, engkau membenci nikmat tersebut dan menginginkan nikmat itu hilang. Maka inilah yang disebut hasad. Nah, ucapan sebagaimana yang dikatakan Imam Ghazali ini, jadi dia membenci nikmat tersebut, nikmat yang diberikan kepada saudaranya yang sedang dilanda kenikmatan, kesenangan, atau ada rezeki yang datang kepadanya. Nah, itu yang dimaksud dari Imam Ghazali. Nah, akibat dari sifat hasad ini ada akibatnya dengan akibat hasad ini, dengan hasad ini. Nah, akibat dari hasad tidak hanya berbahaya di dunia, tapi juga di akhirat. Nah, orang yang memiliki penyakit hasad tidak akan pernah merasa puas dengan nikmat yang Allah berikan dan selalu mengharap kejelekan dan kesengsaraan orang lain. Selain itu, hasad dapat mengakibatkan seseorang tidak merasakan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Sebab perilaku hasad selalu dihinggapi rasa iri dan terus merasa kurang. Orang yang hasad hatinya selalu diikuti kegelisahan, perasaan tidak tenang, hidupnya senantiasa dihantui kecemasan dan terombang-ambing. Perilaku ini kelak akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nah, itu makanya bukan hanya di dunia, akibat itu pasti di akhirat. Nah, caranya mencegah hasad ini, pertama, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzan, kita harus selalu
berbaik sangkalah kepada Allah dengan apa yang Dia berikan, dengan apa segala kenikmatan yang Dia berikan kepada kita. Nah, kedua, yakin dengan ketentuan Allah, yakin dengan takdir-takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, yang ketiga, berlapang dada dengan pemberian Allah. Nah, apapun yang diberikan Allah, sebaiknya kita terima, baik itu keburukan, kebaikan. Tapi pasti Allah itu tidak memberikan kebaikan, memberikan keburukan. Pasti akan memberikan kebaikan, jadi tidak mungkin. Nah, yang keempat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari penyakit hasad. Nah, memohon kepada Allah dengan berdoa setiap waktunya pada saat sholat, kita berdoa agar dijauhkan dari penyakit hasad. Nah, itu saja dari beberapa pembahasan pada hari ini ya, pelajaran kita. Ya, atau ada yang ingin bertanya? Nggak ada, Pak. Berarti Bapak yang bertanya ya? Ya. Dicatat kah tadi? Tidak. Tidak dicatat? Ya. Waduh, kasusnya nanya ini. Oke, anu enggak catat yang cara mencegah hasad. Pertama itu berbaik sangka kepada Allah. Yakin dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berlapang dada dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari penyakit hasad. Nah, ada ini. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada orang yang beriman agar selalu berlindung kepadanya dari hasad dan perbuatan orang yang melakukan hasad. Sebagaimana dia firman-Nya di Quran surah Al-Falaq ayat 5, dan dari kejahatan orang yang dengki dan apabila dia dengki. Jadi Allah melindungi dari kejahatan orang-orang yang dengki. Ya, tugas dari Bapak hafalkan surah Al-Falaq 5 ayat. Oke Kak, baik? Ya. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Catat dia di buku ya. Nanti lupa. Catat di otak lah. Oke. Ya baik, itu saja dari Bapak pembelajaran akidah anak ini. Langsung saja ya kita berdoa. Pimpin doa ketua kelas. Ya, sebelum kita berdoa, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.